mencapai kesuksesan itu memang tidak akan instan, dibarengi dengan konsisten, inovasi produk, dan kemudian juga ya tidak jenuh dengan bidang yang kita jalani. Nama saya Bagus Randiawan Saputra, biasa dipanggil Randi. Saya sebagai founder dan CEO dari Java Candle Art. Di tahun pertama itu kita dapat kontak dari Tahiti, Prancis, Singapura, Jepang. Ternyata mereka, loh ada tuh di Indonesia yang memproduksi lilin seperti ini. Nah di situ kita semakin semangat, akhirnya kita semakin ekspansi dengan varian-varian karena lilin ini tuh ya dari dekorasi aja variannya udah ratusan, aromaterapi ratusan, party macam-macam, dari situ sih. Kalau keunggulan lilin sih sepertinya sama ya untuk ya tadi fungsinya. Cuman yang saya memang agak lebih menonjol itu adalah ternyata di Indonesia ini belum ada brand lokal lilin yang memenuhi semua dari aspek tadi. Masih kebanyakan orang tuh produk lokal tuh kualitasnya masih di bawah luar. Nah jadi mereka tuh masih banyak yang brand-brand yang berada di pasaran sekarang itu sifatnya impor. Dan itu pun tidak stabil dan kontinu stoknya. Jadi nah ketika saya munculkan Java Candle ini di 2016, ternyata responnya bagus. Jadi ternyata malah di tahun pertama itu kita dapat kontak dari Tahiti, Prancis, Singapura, Jepang. Ternyata mereka, loh ada tuh di Indonesia yang memproduksi lilin seperti ini. Nah di situ kita semakin semangat, akhirnya kita semakin ekspansi dengan varian-varian karena lilin ini tuh ya dari dekorasi aja variannya udah ratusan, aromaterapi ratusan, party macam-macam, dari situ sih. Candles, as we know, is a thing that functioning to giving a light. But now, candles have transformed, not limited to giving a light. Candle can be used as an aromatherapy, also as an ornament in the rooms. That's what we know as candle wax. Through the creative hands of Bagus Randiawan Saputra, candle wax made into various shapes that are very beautiful and can pampering the eyes. Untuk saat ini memang strategi pemasaran kita yang pasti via digital ya, dari mungkin e-commerce, dari Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tapi selain itu juga kita ada tim sales motoris yang untuk mencakup pasar lokal, daerah, di khususnya Bandung sendiri. Dari situ memang kita target marketnya adalah party supplies atau toko kue modern yang menciptakan kue-kue modern yang instagramable. Target market sendiri sebenarnya kita banyak produk ya, maksudnya banyak produk bisa dibilang middle low atau middle up gitu. Jadi karena di Java Candle Art ini sendiri kita ada banyak produk yang bisa dari lilin penerangan, mati lampu seperti untuk di warung-warung, sampai lilin aromaterapi yang biasa untuk healing atau lifestyle untuk saat ini, atau lilin-lilin dekorasi souvenir wedding dan lainnya. Jadi kita banyak marketnya sih. Jadi gini, kita akan ada suatu event lomba ya. Jadi dalam rangka lomba ini kita ketemu sama Randy dari Java Candle. Tadinya kita hanya butuh beberapa lilin untuk penerangan ya. Ternyata dari Java Candle ini sangat kreatif. Jadi dia yang paling menarik adalah sustain ya. Sustain untuk bagaimana dia merubah dari produk awal lilin penerangan menjadi lilin-lilin yang bisa dimanfaatkan yang kekinian. Entah itu aromaterapi, kemudian ada cindera mata maupun yang sesuai custom ya, apa-apa dia bisa bikin. Java Candle Art is one of MSMEs in candle wax craft industry. Bagus Randiawan Saputra starting this business since 2016.
At the beginning, this was a family business. His father built a business that running on candle for the lighthouse producing. Until today was continued by Bagus, Java Candle Art is still stand strong as a successful local MSMEs. Untuk lokal sendiri mungkin bisa dibilang kita alhamdulillah saat ini dari ujung Sumatera sampai ujung Papua kita sudah mencakup sampai sana ya gitu. Tapi untuk ekspor sendiri atau luar negeri sendiri, alhamdulillah realisasi tahun kemarin itu kita sudah sampai ke Dubai dan Riyadh, Arab. As development industry and technology in modern era, the need for candle wax is starting to decline. Not only that, a pandemic is also a big impact for Java Candle Art. The amount of candle needs is declined and the selling price is not compatible with the increase of production cost. Awalnya sih sebetulnya bukan di lilin. Saya itu dulu basicnya market dan desain roda rumahan. Nah, ketika itu di 2008 persis itu momen lagi banyak musibah bencana, akhirnya yang diharuskan mungkin padam lampu kan. Nah di situ banyak sekali toko outlet tuh cari lilin penerangan awalnya. Nah cuman susah supply. Nah akhirnya di situ saya sama almarhum ayah saya berpikir ya udah kita buat saja lilin itu gitu. Akhirnya kita rakit sendiri mesinnya. Nah itu berjalan alhamdulillah sampai di 2016. Nah di 2016 itu mungkin ada penurunan drastis dikarenakan satu, kelistrikan sudah bagus programnya pemerintah. Kedua juga penggunaan lilin mati lampu berkurang karena adanya teknologi lampu charger. Nah di situ hampir setahun saya cari inspirasi karena masih tetap ingin dililin. Nah akhirnya saya bilang apa ya lilin ini selain mati lampu penerangan apa gitu. Situlah saya mulai cari observasi ide. Nah ternyata lebih luas lagi yang meliputi tadi dekorasi peribadatan, souvenir, aromaterapi, party. Nah akhirnya di situ saya kembangkan dengan brand Java ini. Bagus chose to continue the Java candle art business because he has been fallen in love and enjoy working on candle craft industry. Even though there was a decrease in demand, it doesn't make Java candle art give up. Ada salah satu kesulitan saya juga untuk merekrut pekerja karena di lilin ini bukan pekerjaan atau skill yang umum, bukan seperti kayak penjahit atau tukang masak, itu yang umum. Nah banyak saya juga sirkulasi karyawan tuh keluar masuk dikarenakan ada yang nggak cocok sama kerjaannya, tidak ulet atau tidak, karena lilin ini kan hampir 70% dia handmade. Jadi ketika ada karyawan yang sudah moodnya tidak bagus, dia produksi lilin ya pasti akan kualitasnya juga nggak akan bagus. Nah ini banyaknya memang malah saya perekrut ini dari luar kota, hampir dari Jawa, Pulau Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat juga ada. Selamat datang di tempat produksi Java Candle Art. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat lilin di Java Candle Art. Mari. Untuk yang pertama, di sini kita memasak ya, bagian pemasakan atau misalnya pelelehan dari bahan baku padat itu lilin dari bahan sawit sampai menjadi meleleh. Nah, setelah kita lelehkan atau menjadi cairan, bisa kita tuang di ember sini gitu ya.
Dan setelah di ruang ember akan siap pada saat proses ke pencetakan seperti ini. Nah, sekarang ini adalah proses ketika setelah dicetak gitu ya, proses pengikisan atau proses terakhir sebelum pencabutan lilin dari cetakan. Setelah lilin dicabut, lalu ditempatkan lagi ke keranjang yang akan diproses lagi ke bagian packing atau finishing. Nah, sekarang kita ke bagian finishing atau bagian packing. Setelah dari hasil produksi yang tadi, dipilih lagi di sini, dipilah lagi mana yang bisa masuk packing atau yang harus di-reject kembali. Setelah ini proses pengemasan oleh Mbak Yuli gitu, lalu finishing lagi dengan kita panaskan dengan hot gun untuk siap dipasarkan. Sekarang kita lagi di tempat produksi lilin angka ulang tahun. Tahapannya adalah sebelum dimasukkan bahan gitu ya, atau sebelum dicetak, kita pasang dulu untuk sumbu-sumbunya. Seperti ini. Nah, dari sini bahan yang sudah dimasak tadi, yang sudah dicairkan, kita tuang ke cetakan sesuai dengan ukuran takarannya. Lalu dari sini kita hanya tinggal menunggu kering saja, lalu tahap pelepasan atau pencopotan lilinnya dari cetakan. Nah, ini untuk yang sudah keringnya tadi, kita bisa pelepasan. Setelah kering tadi, lalu kita atur lagi, kita susun gitu ya. Dan ini tahap untuk pencetakan lilin angka sudah selesai. Gitu. Nah, di sini proses hias atau proses glitter gitu ya. Kalau ini untuk lilin angka, setelah yang tadi dicetak, sudah dingin. Lalu prosesnya adalah kita pengglitteran gini dengan 2 tahap, dan setelah ini kita menunggu pengeringan sampai sudah cukup kering dan cukup siap untuk di packing, lalu bisa dipasarkan. Ya, itu tadi proses dari kita produksi hias sampai dengan pengemasan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Together with his wife and siblings, Bagus Randiawan Saputra builds Java Candle Art. Team collaboration is the main spearhead not only for family, but applied too to workers have worked for many years participating with Java Candle Art. Bagus Randiawan Saputra treat them like his own family. Nama saya Mbak Nengsi, jabatan saya Kepala Produksi. Dulunya tuh saya kerja di pabrik permen. Nah, udah 2 tahun pabrik permen itu berhenti. Sama satu bos juga di pabrik lilin. Cuma pemilik pabrik permen itu papanya, yang pabrik lilin anaknya. Nah, udah 2 tahun berhenti, kita nganggur ikut sama papanya. Nah, udah gitu, adalah papanya ngusulin, udah ikut aja anak saya, katanya. Di mana? Pabrik lilin. Tapi kan kita nggak bisa, udah ntar aja dia ajarin. Oh ya udah boleh. Menurut kita memang salah satu senjata kita memang media sosial ya, gitu. Karena exposure paling besar dan bisa dibilang yang remote gitu ya, yang otomatis itu dari media sosial atau internet sendiri. Jadi dari kita juga ada YouTube dan segala macam, TikTok dan Instagram memang kita pakai selagi untuk promosi gitu ya. Kita juga untuk expose lain-lain kegiatan juga gitu, yang kita mengikuti tren sekarang kan biasanya suka ada behind the scene atau cara produksi dan lain-lain. Jadi memang kita pakai itu juga sih untuk impact ke pasar. It's not an easy thing when a candle is able to reaching international market. It's a pride for them. The uniqueness of the products can attract a lot of buyers who still believe in Java Candle Art as their favorite candle craft MSMEs. Pertama kali kita lihat ada event ya dengan Randy ini di Java Candle, kita membutuhkan suatu penerangan. Jadi untuk penerangan jalan banyak, sekitar 200-300 meter kita tebar lilin untuk event. Nah, ternyata di situ kita temukan ada beberapa hal yang menarik. Jadi di sini di Java Candle ada satu aromaterapi yang biasa kita pakai untuk event-event di hotel dan sebagainya. Kemudian kreativitas lain untuk gift, untuk cindera mata, bahkan untuk hampers juga sangat menarik, sehingga ini perlu kita support. Nah, yang kedua, sisi sustainable growth dari perusahaan. Jadi dia anak muda yang bisa merubah dari perusahaan yang tadinya memproduksi suatu produk kebutuhan pokok menjadi produk lifestyle ya, dan mengikuti perkembangan kekinian.
If most candle use a lot of monotone design, Java Candle Art have extraordinary design. Learn from what happened before. Currently, Java Candle Art keeping up with the modernization. Innovation through an unusual design, this business already look to have a development. Not only that, we as the buyers also can custom our own design. Dulu di awal merintis lilin art ini memang ada kebingungan atau keraguan untuk membuat ini karena masih belum ada permintaan. Kemudian role modelnya di Indo juga belum ada yang sukses brand lilin ini. Tapi akhirnya karena saya masih tetap penasaran, akhirnya tetap saya produksi. Saya ikut dari pasar atau pameran dari satu ke yang lain, pindah-pindah lokal Bandung, itu masih tidak ada yang respon sama sekali. Pada akhirnya saya coba dengan teknik online, kemudian desain fotografi, saya coba upload. Nah dari situ mulai bermunculan ada. Itu memang prosesnya juga lama, hampir mungkin setahun lah ya. Tantangannya sendiri sebenarnya adalah untuk mengedukasi gitu ya. Maksudnya edukasi di sini mayoritas orang Indonesia gitu ya, bisa dibilang masih awam atau masih kurang mengerti tentang lilin dekorasi, aromaterapi dan lainnya. Jadi mereka tuh masih awam lah, ternyata kalau lilin tuh sebenarnya bisa loh dibuat ini itu dan banyak loh variannya gitu, kayak mungkin lilin dekorasi gitu ya, lilin aromaterapi dan untuk souvenir gitu. Jadi banyak. Jadi yang kita temui biasanya adalah saat kita pameran atau bazar gitu ya, orang tuh heran, oh ini lilin apa, buat apa, kayak gitu. Dan ketika mereka tahu harganya sendiri gitu ya, karena kan mungkin lilin dekorasi itu berbeda ya dari lilin penerangan lainnya yang mungkin harga atau nilainya pun lebih gitu, value-nya lebih, mereka agak kaget gitu, loh ngapain sih beli lilin semahal ini gitu. Jadi memang tantangannya sih di situ ya kita. Tapi semakin kesini karena lifestyle tadi, karena media sosial tadi yang bisa dibilang bisa sampai ke luar negeri gitu ya kan, karena orang-orang tuh orang Indonesia juga melihat gitu ya, orang luar negeri sana, oh mereka lifestyle-nya main lilin nih, atau misalnya ada lilin dekorasi kayak gini, nah mereka jadi ikutan. Jadi memang beberapa yang sudah sadar akan itu, yang mungkin mereka yang main media sosial atau bisa dibilang yang lifestyle-nya gitu ya sudah mulai agak kebaratan. As far as Java Candle Art established, promotion become a part of community exposure and some famous figures. The exposure brings Java Candle Art to get national award. This achievement proves that Java Candle Art has successfully become a local MSME of Bandung. Jadi kalau untuk di Bandung relatif kreatif banyak gitu ya, dan di situ pasang surut. Hanya yang perlu kita tambahkan adalah bagaimana sustainable growth dari suatu usaha, termasuk UMKM. Karena di sini banyak yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Tapi untuk Java Candle ini relatif dia bisa bertahan, dan kita kenal juga dulu di Bandung ada Maici, ada beberapa produk yang sangat fenomenal dalam suatu masa ini. Ini kita harapkan nanti kreativitas dari anak-anak muda Bandung tetap terjaga dan bisa ditambah untuk meningkatkan daya saing UMKM kita. Pengalamannya banyak, bikin model yang baru, diajarin yang lilin penerangan, banyak kreatifnya di sini. Kalau kendala di sini tuh kalau setiap pengiriman nih, setiap pengiriman udah mau mepet, bahan udah habis. Tuh kendalanya di situ, jadi udah ada bahan diburu-buru pengirimannya. Nyari-nyari bongkah-bongkahan yang lain yang bisa digunakan, dilebur lagi, dijadiin yang mau diburu-buru pengiriman. In the middle of invention and diffusion of technology, Java Candle Art proves that candle wax can still exist until now. With innovation done, candle art can be sold and produce very good economic value. This was proven by Bagus Radiawan Saputra. Oke, untuk kedepannya mungkin dari digital marketing kita selalu pengen ngikutin tren-tren yang ada gitu ya. Kita harus mengikuti pasar atau tren yang ada sekarang ini gitu, yang sekarang yang sudah masuk ke digital gitu ya, dari mungkin dari aplikasi ya tadi TikTok atau Shopee yang live segala macam. Kita juga pengennya ada seperti ada live stream shop gitulah kayak gitu. Terus juga web yang mungkin bisa mencakup di luar Indonesia lagi, yang e-commerce sampai sananya sih. Kalau dari saya, motivasi diri saya sendiri adalah memang mencapai kesuksesan itu memang tidak akan instan. Tapi juga tiap orang memiliki misteri
waktu itu. Ada yang setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Tapi intinya selama masih usaha itu memberikan dampak positif, khususnya keluarga dan pribadi, bukan salah produknya, tapi mungkin adalah salah inovasinya, cara marketnya. Karena prinsip saya yang saya tanamin itu untuk sistem penjualan hanya 2, untuk mendapatkan pemasukan yang besar. Perbanyak produk dan perbanyak wilayah. Harapan saya untuk UMKM ini bisa dibantu ya oleh pemerintah, bagaimana dia mengembangkan UMKM ini adalah sampai ke after sale service. Jadi bukan hanya marketingnya saja. Jadi di sini adalah after sale service, kemudian connectivity antar kebutuhan user, kemudian produsen dan sebagainya bisa dibina. Yang ketiga, kalau permodalan pasti ya pemerintah sekarang sudah rata-rata membantu. Hanya di sini untuk bagaimana membuka pasar dan untuk kelanjutan sistemnya. Kalau biasanya yang dibantu adalah membuka pasarnya. Nah ini sudah bagus, tinggal kita menambah bagaimana men-push dan mendaya dorongkan UMKM ini menjadi lebih besar, termasuk yang di bidang-bidang lain. Harapan kita sih, kita bercita-cita menjadi brand store candle nomor 1 di Indonesia. Karena yang sebelumnya saya lihat adalah tidak ada role model brand candle terkenal di Indonesia. Yang amin-amin cita-cita kami adalah memiliki brand store di berbagai mall di seluruh kota Indonesia, yang mungkin berakhir dengan sistem manajemen profesional seperti franchise, dan bisa juga membuat store di luar negeri.